Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Kita Lihat, dan jumpa lagi dengan saya, Saiful Ambia, yang siap menemani Kamis malam Anda dengan cerita-cerita mistis. Oke, di video kali ini saya akan bercerita sebuah kisah yang pernah diceritakan pada kami. Latar tempat kejadian ini masih sama dengan video saya sebelumnya di video podcast Kamis seminggu yang lalu. Di episode pertama, itu masih berlatar di kampus kami. Kampus kami memang bangunannya tua karena memang bekas perumahan dari karyawan Exxon Mobil. Nah, itu karyawan asing teman-teman ya. Jadi bangunannya condong lebih tinggi dan arsitekturnya mirip-mirip seperti rumah-rumah yang ada di Eropa gitu ya teman-teman. Jadi sekarang sudah beralih fungsi menjadi kampus, dan rumah-rumah tersebut sekarang sudah menjadi kelas-kelas untuk belajar mahasiswa. Cerita ini bukan saya yang mengalami, akan tetapi dialami oleh ibu penjaga kantin yang ada di sekitar Fakultas Hukum tempat kami kuliah. Jadi saya dan dua orang teman saya lagi bersama dengan penghuni-penghuni sekretariat yang lain, baik siang ataupun malam, itu biasanya nongkrong di kantin tersebut karena tidak terlalu jauh dari fakultas kami. Cerita ini menurut saya cukup bikin merinding teman-teman ya. Dan begini ceritanya. Waktu itu saya dan kedua orang teman saya itu bersama dengan teman-teman dari sekretariat lain sedang duduk di kantin tersebut. Pemilik kantin itu saya akan menyamarkan namanya karena satu dan lain hal, maka sebut saja namanya Ibu I ya teman-teman, Ibu I. Jadi Ibu I ini ketika duduk bersama kami bercerita-cerita di kantinnya, waktu itu sedang membicarakan hal-hal yang berbau gaib ya teman-teman ya. Maksudnya kejadian-kejadian aneh yang pernah kami alami. Jadi kami sedang sharing-sharing. Dan saat itu Ibu I, beliau juga nimbrung dan menceritakan ceritanya. Jadi Ibu I ini memiliki aktivitas selain mengelola kantin. Beliau juga bertugas membersihkan bangunan atau membersihkan ruang-ruang kelas, baik itu ruang belajar, ruang dosen maupun ruang kantor akademik teman-teman. Biasanya beliau membersihkannya itu di sore hari teman-teman. Tidak hanya beliau sebenarnya, ada juga beberapa orang lagi yang bertugas membersihkan ruang karena banyak sekali ruang kelas teman-teman ya. Jadi biasanya selesai semua mahasiswa pulang sekitar jam 5 atau setengah 6 sore, beliau baru naik ke fakultas kami untuk membersihkan, baik itu menyapu lantai dan sebagainya, membersihkan ruang lah teman-teman, seperti itu. Jadi waktu itu beliau bercerita sekitar pukul hampir maghrib lah teman-teman, hampir maghrib, sudah mulai agak gelap tapi belum maghrib. Jadi beliau seperti biasa naik ke atas ke fakultas kami dengan membawa peralatan ya. Jadi beliau naik diantar oleh suaminya naik motor, sehingga sampai di sana beliau langsung melakukan aktivitasnya dan suaminya turun untuk kembali ke kantin. Jadi waktu itu kejadiannya di kantor akademik. Waktu itu beliau bilang bahwa suasana biasa aja. Beliau menyapu dari satu ruangan ke ruangan lain, dari ruang dekan, kemudian ke ruang asisten dekan atau PD ya, pembantu dekan. Semua ruangan beliau bersihkan. Nah, ketika di lorong di ruang PD 3, nah beliau merasakan hawa yang berbeda gitu ya. Sudah agak mulai merinding katanya. Jadi suasana sudah mulai agak hangat begitu. Padahal ya harusnya ya biasa aja, tapi waktu itu ya beda aja gitu. Kemudian beliau mendengar ada anak kecil yang berlari teman-teman. Seperti anak-anak kecil biasanya teman-teman, lari-lari. Dan teman-teman perlu tahu bahwa ibu ini memiliki satu orang anak. Anaknya itu inisialnya H ya. Si H ini umurnya sekitar 4 atau 5 tahun gitu, hampir masuk SD ya, 4 atau 5 tahun. Jadi masih sangat aktif-aktifnya berlari-lari gitu ya. Saya sering berinteraksi dengan dia, memang dia anak yang sangat aktif begitu ya. Jadi waktu itu dia nggak berpikir macam-macam teman-teman, walaupun
sendirian di kantor itu, di kantor sedang membersihkan, tapi dia nggak bikin macam-macam. Jadi ada anak-anak lari begitu ya, dia mendengar suara langkah kaki anak-anak itu sambil ketawa-ketawa dia ya. Anak-anak itu jadi katanya sambil ketawa-ketawa lari ke sana kemari, dan dia menyangka bahwa suaminya datang membawa si H ini untuk ke ibunya gitu ya. Jadi beliau pikir itu anaknya gitu, si H. Jadi dia biarkan saja. Nah, kemudian itu kejadiannya lama teman-teman. Maksudnya ada sekitar beberapa menit. Ada anak yang berlari-lari di ruangan-ruangan di kantor. Sampai dia panggil-panggil gitu ya. Jadi waktu itu dia masih menyangka itu anaknya. Dan saat itu masuk telepon di HP-nya. Lalu dia angkat, dan itu suaminya teman-teman. Suaminya. Jadi suaminya menanyakan udah selesai atau belum gitu. Mau saya jemput gitu ya. Dia bilang belum. Karena memang waktu itu katanya masih sedikit lagi belum selesai. Jadi dia bilang belum. Nah, terus dia nanya balik, Pak, ngapain si H bawa ke sini? Bapak di mana? Lalu bapaknya heran gitu ya, karena si H itu bersama bapaknya di kantin. Nah, jadi ibunya ini berpikir si H dibawa oleh bapaknya ke kantor, ke tempat dia sedang membersihkan ruangan itu. Akan tapi sebenarnya si H sedang sama bapaknya di kantin. Suami dari ibu I ini kan aneh, merasa aneh. Enggak kok, katanya. Si H ini sama saya di kantin. Waktu itu, katanya, itu langsung merinding, teman-teman. Jadi yang lari itu siapa? Anak-anak yang lari tadi, dia dengar suara ketawa dan berlari-lari, itu siapa gitu ya. Di situ langsung, Pak, jemput saya, Pak, gitu ya. Langsung disuruh jemput sama suaminya, padahal belum selesai. Maksudnya, udah takut mungkin ya, langsung dikunci ruangan, langsung tunggu di depan ini. Karena lumayan jauh sih, maksudnya kalau jalan kaki jauh sih. Kalau jalan pakai motor, naik motor ya mungkin sekitar 3 menit lah sudah sampai ke kantin ya kalau turun. Jadi dia langsung kunci semua pintu, dia tunggu di depan, tunggu suaminya jemput. Nah, waktu itu di luar udah agak gelap, tapi masih ada cahaya lah. Jadi dia nggak melanjutkan membersihkan ruangan tersebut. Baru besoknya, baru pagi-pagi sekali, baru dia lanjutkan gitu ya. Jadi dari cerita ini, kalau saya sendiri juga bakal tinggalin lah ruangan itu, nggak mungkin saya lanjutkan, karena memang udah jelas-jelas ya kita mendengar ada anak kecil berlari-lari sampai dia menyangka itu anaknya, dan ternyata bukan ya, ternyata itu makhluk lain mungkin ya, karena sebenarnya anaknya itu masih di kantin sama bapaknya. Nah, itulah cerita yang cukup membuat bulu kuduk ini berdiri ya teman-teman. Ngeri sih, karena kejadian begini sih menurut saya aneh sekali. Itu siapa ya, maksudnya makhluk apa yang begitu ya. Nah, itu salah satu cerita dari beliau, dan masih ada cerita-cerita lain. Jadi saya akan melanjutkan cerita-cerita tersebut di video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa tidur nyenyak malam ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.